Guys, sering direndahkan dan dianggap remeh. Ternyata memelihara jenggot itu memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Ini tanggapan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah guys, Rasulullah SAW banyak mengajarkan kebaikan. Salah satunya lewat gaya hidup yang dijalaninya. Di antara gaya hidup Rasulullah yakni dengan memelihara jenggot. Sunnah ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Bagi laki-laki muslim, dianjurkan untuk memelihara dan memanjangkan jenggot. Dengan memiliki jenggot, seorang laki-laki bisa tampil lebih maskulin. Nah, dalam buku Islam Itu Ilmiah, karya Abdul Syukur Al-Azizi, dijelaskan ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Berbedalah kamu dengan orang-orang musyrik. Peliharalah jenggot dan cukurlah kumis." Hadis riwayat Bukhari. Nah guys, hadis tersebut secara jelas menyatakan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Anjuran ini menunjukkan agar umat Islam memiliki kepribadian tersendiri serta berbeda dengan orang kafir secara lahir dan batin, baik dari segi penampilan maupun segi gaya hidup. Dalam riset Dr. Daniel G. Freeman dari University of Chicago, Amerika Serikat, melakukan penelitian terhadap sekelompok mahasiswi pasca sarjana tentang perasaan mereka terhadap pria yang berjenggot. Hasilnya, mereka mengatakan bahwa jenggot menjadikan pria tampak lebih maskulin dan mandiri. Dalam beberapa riwayat disebutkan kata itblaq, irka, dan ifa. Seluruh kata tersebut menunjukkan makna memelihara, tidak mencukur atau memotong. Hal ini berkaitan dengan memelihara jenggot yang merupakan salah satu adab yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Karena jenggot menjadi penanda adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah guys, lantas apa manfaat memelihara jenggot bagi kesehatan? Buku Ensiklopedia Adab Islam yang ditulis Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada menjelaskan beberapa manfaat kesehatan yang bisa didapatkan dengan memelihara jenggot bagi kaum laki-laki. Nah, manfaat pertama, mencegah kanker kulit. Jurnal Radiation Protection Dosimetry melaporkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan dari University of Southern Queensland. Penelitian ini menunjukkan bahwa 90-95% paparan sinar UV dari matahari ke daerah wajah dapat terhalang dengan adanya jenggot, sehingga dapat memperlambat proses penuaan kulit dan menurunkan resiko kanker kulit. Seperti diketahui, matahari memiliki kandungan ultraviolet yang dapat membahayakan kesehatan kulit. Dengan demikian, semakin tebal jenggot di wajah, maka kian tinggi tingkat perlindungannya atas kulit. Nah, manfaat yang kedua, bisa memperlambat penuaan. Jenggot ternyata bisa menghindarkan seseorang dari penuaan kulit. Jenggot dapat membantu mengurangi gejala penuaan dan menjadikan wajah tetap lembab. Tak hanya itu, jenggot juga bisa melindungi wajah dari angin dan udara dingin yang bisa membuat kulit wajah kering. Kelenjar minyak pada kulit juga membantu menjaga kelembapan. Nah, manfaat yang ketiga, mencegah batuk. Rambut jenggot atau brewok yang tumbuh di sekitar dagu akan menjaga temperatur suhu leher akan tetap hangat. Pada musim dingin, sebagian orang akan terkena batuk karena leher dan tenggorokan yang kedinginan. Namun, bagi seorang laki-laki yang berjenggot atau brewok, leher dan tenggorokannya memiliki suhu yang stabil. Nah, manfaat yang keempat, mencegah infeksi. Keberadaan jenggot tidak berpotensi menyebabkan infeksi bakteri, infeksi folikel rambut yang menyebabkan bintik-bintik dan sebagainya. Justru, infeksi ini bisa lebih mengancam dari kebiasaan mencukur jenggot yang terlalu sering. Orang yang tidak mencukur jenggot tidak berpotensi mengalami ruam kemerahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Martin Wade, konsultan dermatologi di London Skin and Hair Clinic. Mencukur jenggot biasanya menjadi penyebab utama infeksi bakteri di sekitar wajah. Tentu memelihara jenggot juga harus dibarengi dengan menjaga kebersihannya. Nah guys, selain manfaat jenggot bagi kesehatan, ada pula beberapa larangan tentang jenggot, seperti yang dikatakan An-Nawawi dalam kitabnya. Para ulama menyebutkan 10 perkara yang terlarang berkaitan dengan hukum jenggot. Namun An-Nawawi menyebutkan 12 perkara.
yaitu pertama, menyemir jenggot dengan warna hitam, bukan dengan maksud berjihad. Kedua, menyemir jenggot dengan warna kuning karena ingin disebut orang soleh, bukan karena ingin mengikuti sunnah Nabi. Ketiga, memutihkannya dengan belerang atau zat pemutih lainnya karena ingin terlihat lebih tua agar dirinya diangkat menjadi pemimpin, ingin dihormati orang lain, atau ingin memberi kesan bahwa ia adalah sesepuh. Yang keempat, mencabut atau mencukur jenggot yang mulai tumbuh karena ingin terlihat awet muda atau ingin terlihat lebih tampan. Yang kelima, mencabut uban yang tumbuh di jenggot. Yang keenam, menyusun jenggot menjadi ikatan di atas ikatan agar dinilai bagus oleh kaum wanita dan lainnya. Yang ketujuh, menambah atau mencukur jambang atau mencukur sebagian jambang ketika mencukur kepala, mencukur rambut yang tumbuh di bawah bibir, dan lain-lain. Kedelapan, menyisir jenggot dengan gaya terkini untuk menarik perhatian orang banyak. Kesembilan, membiarkan berantakan dan kurang memperhatikan jenggotnya agar dianggap sebagai orang zuhud. Kesepuluh, memperhatikan jenggot yang hitam dan putih dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri dan sombong, memamerkan kepada para pemuda sekaligus membanggakannya di hadapan orang-orang tua dan anak-anak muda. Kesebelas, mengikat atau mengepang jenggot. Dan yang terakhir, ke-12, mencukur jenggot. Nah guys, itulah pembahasan mengenai jenggot. Semoga kita bisa terus meneladani gaya hidup Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.